Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Lisnaini, NIM 2000414 dari jurusan Teknologi Pendidikan, ingin memenuhi untuk mendapatkan nilai UTS PKN. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah dipelajari selama beberapa pertemuan kali ini. Materi 1 tentang konsep dan urgensi PKN. Yang pertama yaitu alasan perlunya PKN di perguruan tinggi. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha, sadar, dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara yuridis yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi, politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 negara. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap atau nilai, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas. Untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan negara yang demokratis. Yang kedua yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik. Tentang PKN di Indonesia secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa, walaupun belum menanamkan Indonesia. Setelah berdiri Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain, seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indische Party, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai berbangsa Indonesia, bertanah, dan berbahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Secara umum, organisasi-organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri, yang lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Inilah cita-cita yang dapat dikaji dari karya para pendiri negara bangsa, Soekarno dan Hatta. Akhirnya, Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang.
pengorbanan jiwa dan raga pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, melepaskan diri dari penjajahan, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Karena ternyata penjajahan belum mengakui kemerdekaan dan belum ikhlas melepaskan Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Oleh karena itu, periode pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun diplomatis. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai, namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belumlah selesai. Dari pernyataan ini tampak bahwa proses perjuangan untuk menjaga eksistensi negara bangsa mencapai tujuan nasional sesuai cita-cita para pendiri negara bangsa belumlah selesai, bahkan masih panjang. Oleh karena itu diperlukan adanya proses pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air. PKN pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa dalam pidato-pidatonya. Para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang serta kiai-kiai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan PKN dalam dimensi sosial kultural. Inilah sumber PKN dari aspek sosiologis. PKN dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara dan bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara dan bangsa. Yang ketiga, yaitu argumen tentang dinamika dan tantangan PKN. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi pendidikan yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKN harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan berbangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik berupa tuntutan maupun kebutuhan, pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan lebih cepat. Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam sebuah tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara. Utamanya, peserta didik kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara berbangsa. Sebaliknya, PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat yaitu esensi dan urgensi PKN untuk masa depan. Pada tahun
Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada tahun 100 Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 tahun Indonesia merdeka? Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 2003, bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi sebagai model Indonesia pada tahun 2045. Di Indonesia pada tahun 2030 sampai 2045 akan mempunyai usia produktif 15 sampai 64 tahun yang melimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya, cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana kondisi warga negara pada tahun 2045? Apa tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia? Benarkah hal ini akan terkait dengan masalah kewarganegaraan dan berdampak pada kewajiban dan hak warga negara? Berikut gambar bonus demografi sebagai model Indonesia tahun 2045. Akankah bonus demografi ini terwujud? Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan? Memperhatikan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa kontemporer, ada pertanyaan radikal yang dilontarkan seperti, benarkah bangsa Indonesia saat ini sudah merdeka dalam makna yang sesungguhnya? Apakah bangsa Indonesia telah merdeka secara ekonomi? Anehnya, kita telah menyatakan kemerdekaan tahun 1945. Namun, tidak sedikit rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia belum merdeka. Tampaknya, kemerdekaan belumlah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain. Semuanya sangat tergantung kepada bangsa Indonesia. Yang kelima yaitu contoh-contoh praktek kewarganegaraan. Contoh praktek kewarganegaraan tentang tantangan global adalah Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai perlunya menggalakkan kembali pendidikan kewarganegaraan di sekolah dengan berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila sebagai salah satunya upaya mengatasi tantangan global saat ini. Menurutnya, tantangan globalisasi harus dihadapi dengan memperkuat nilai-nilai luhur berbangsa Indonesia. Itulah pentingnya menghadirkan kembali pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan di kampus, kata Zulkifli dalam keterangannya. Dia mengakui prihatin dengan situasi saat ini, di mana segala sesuatu selalu dinilai dengan uang. Begitu pula halnya bagi sejumlah orang dalam memilih calon pemimpin. Untuk itu, selain pendidikan kewarganegaraan, juga ada pendidikan Pancasila yang tidak boleh dilupakan dalam upaya mengembalikan integritas dan kejujuran di tengah masyarakat. Selanjutnya, era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara. Utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara berbangsa. Sebaliknya PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Sekian dari materi 1 dan akan kita lanjutkan ke materi 2. Materi yang kedua tentang identitas nasional sebagai salah satu determin pembangunan bangsa dan karakter. Yang pertama itu definisi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity dalam kamus bahasa Inggris. Dan kata nasional berasal dari kata nasional dalam kamus
besar bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Sedangkan nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang 1945. Yang kedelapan, bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Yang kesepuluh, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Jati diri sebuah bangsa atau identitas nasional bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa, yakni sifat religius, sifat menghormati, berbangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong, dan musyawarah, serta ide tentang keadilan nasional. Keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku semua identitas. Ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Identitas nasional dapat diidentifikasi sebagai dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, ialah Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggahan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Faktor pembentukan identitas bangsa. Yang pertama itu primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah perkembangan ekonomi dan kelembagaan. Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Yang pertama itu lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Dan yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Inilah pembahasan yang kedua, dan kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu integritas nasional. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Makna integrasi nasional secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata, integrasi dan nasional.
Terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahli. Pengertian integrasi nasional menurut Safruddin Bahar pada tahun 1996 bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Sedangkan menurut Reza Nur Arfani pada tahun 2001, integrasi nasional yaitu pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Menurut Ramlan Subakti pada tahun 2010, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari kata Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, itu integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nasion artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di wilayah satu kekuasaan politik. Ada pengertian dari para ahli atau pakar asing mengenai istilah tersebut. Misalnya, Kurana pada tahun 2010 menyatakan integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Yang kedua yaitu jenis integrasi. Tentang pengertian integrasi ini, Miron Weiner dalam Ramlan Subakti pada tahun 2010 lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama itu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Menurut Suroyo pada tahun 2002, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi suatu bangsa, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Berdasarkan pendapat ini, integrasi nasional meliputi integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Yang ketiga yaitu makna integrasi nasional. Menurut Miron Weiner dalam Subakti pada tahun 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintahan yang keabsahan atau legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintahan yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesatuan baru terhadap identitas baru yang diciptakan. Identitas nasional misalnya bahasa semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Yang keempat, integrasi versus disintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada di dalam suatu bangsa yang bersangkutan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Pentingnya integrasi NKRI menurut Miron Weiner dalam Subakti pada tahun 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintahan yang berkeabsahan atau legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa.
Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintahan yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah, tetapi juga persatuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintah itu. Jadi diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintahan dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Hal demikian memerlukan integrasi politik. Negara bangsa baru seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945 membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal ini. Yang pertama, dikarenakan pemerintahan kolonial Belanda sebelumnya tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Yang dilakukan penjajahan adalah membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi kolonial itu sendiri. Jadi setelah merdeka kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Yang kedua, bagi negara-negara baru tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik bukan saja karena perilaku pemerintahan kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara bangsa merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak suku yang selanjutnya sepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Suku-suku itu memiliki pertalian primordial yang merupakan unsur negara dan telah menjelma menjadi kesatuan-kesatuan etnik yang selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Ikatan dan kesetiaan etnik adalah sesuatu yang alami bersifat primer. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi bahasa adalah memudarnya kesatuan antara golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi, namun dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala disintegrasi memiliki banyak ragam, misalnya pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo pada tahun 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara. Indonesia yang merdeka menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua model integrasi kolonial, dan yang ketiga model integrasi nasional Indonesia. Yang pertama dijelaskan tentang integrasi Imperium Majapahit. Model ini bersifat kemaharajaan Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama itu wilayah inti kerajaan, Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa atau mancanegara dan pasisiran yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris yang ketiga itu tanah sabrang, adalah negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang antara lain dengan Champa, Kamboja atau Thailand. Yang kedua itu model integrasi kolonial. Model ini lebih tepat disebut dengan integrasi atau wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga itu model integrasi nasional Indonesia. Model ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kedua. Integrasi model kedua lebih bermaksud agar rakyat jajahan yaitu Hindia dan Belanda mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan
birokrasi, kolonial, dan penguasaan wilayah. Integritas model ketiga ini maksud untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan, nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Selanjutnya itu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integritas nasional. Yang pertama itu perkembangan sejarah integritas Indonesia menurut Suroyo tahun 2002. Ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami perkembangan integritas sebelum negara Indonesia merdeka. Menurutnya ada 3 model. Selanjutnya itu kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia, yaitu memperkuat nilai kebersamaan, memperkuat nilai bersama, membangun fasilitas, menciptakan musuh bersama, memperkokoh lembaga politik, membuat organisasi untuk bersama, menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, mewujudkan kepemimpinan yang kuat, menghapuskan identitas-identitas lokal, membaurkan antara tradisi dan budaya lokal, dan menguatkan identitas nasional. Pajak sebagai instrumen memperkokoh integrasi nasional. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum akan dapat dicapai atau akan lebih cepat dicapai apabila keuangan negara sehat, atau dengan kata lain negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menunjang tujuan negara, memajukan kesejahteraan umum tersebut. Selanjutnya itu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, dinamika integrasi nasional di Indonesia. Dinamika itu bisa dicontohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut, yaitu integrasi bangsa tanggal 15 Agustus tahun 2005 melalui MOU atau Memorandum of Understanding. Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua itu integrasi wilayah melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957. Pemerintahan Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Yang ketiga itu integrasi nilai pengalaman. Pengembangan Pancasila sebagai nilai integrasi tersebut menerus dilakukan misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Yang keempat itu integrasi elit massa, dinamika integritas. Integritas elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Yang kelima itu integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Tantangan dalam membangun integrasi dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan di pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri.
Berikutnya faktor yang memicu terjadinya pertentangan dalam masyarakat yaitu faktor amarah. Amarahlah yang menyebabkan para warga desa melakukan pembalasan kepada satu sama lain dan semuanya berujung pada kelanjutan konflik yang tiada berujung dan melebar. Yang kedua itu faktor biologis. Para warga yang ikut dalam perkelahian atau bentrokan antara dua desa atau warga ini tidak dipengaruhi oleh gen keturunan orang tua mereka yang tidak agresif atau suka mengganggu orang lain. Yang faktor kesenjangan generasi. Sehubungan dengan adanya perbedaan atau jurang pemisah antar generasi yaitu anak dengan orang tua dapat terlihat dari bentuk hubungan komunikasi yang semakin minimal dan tidak harmonis. Hal ini ketika ada rombongan anak muda yang diberi nasihat ketika ada hiburan agar tidak melakukan kekerasan dan mabuk-mabukan tidak digubris. Yang semakin jelas ketika menyangkut hutan yaitu agar tidak melakukan penebangan pohon jati, mereka warga suka juga melakukan penebangan kayu. Yang keempat itu di lingkungan antar warga kedua desa yang masing-masing keluarga memiliki senjata api atau senjata tradisional yang dengan bebas dimiliki oleh para warga di Indonesia bagian timur tersebut, maka tak heran lingkungan sangat mempengaruhi kejadian tersebut jadikan ajang pembalasan dendam ketika ada kasus dahulu yang belum selesai. Yang kelima itu peran belajar model kekerasan, pengaruhnya terjadi kekerasan atau tindakan anarkis di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu disebabkan oleh adanya teknologi yang berkembang, contohnya TV atau PlayStation. Dan yang selanjutnya itu mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan persamaan kepentingan kebutuhan untuk bekerja sama serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan menyimpan potensi konflik terlebih apabila perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Upaya mengatasi masalah tantangan, yaitu untuk dapat mengatasi masalah tantangan dan permasalahan dalam upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa memerlukan kesadaran individu maupun kesadaran bersama atau kolektif. Yang pertama itu secara individual, masing-masing kita harus memiliki kesadaran bahwa ada perbedaan di antara kita. Kesadaran bahwa kita berbeda lalu diteruskan melalui dialog lewat interaksi sosial untuk bisa saling memberi dan saling menerima dalam kesetaraan. Yang kedua itu secara bersama atau kolektif. Konflik sosial yang terjadi merupakan buah dari disparitas sosial, ekonomi, dan politik yang berdampak adanya pengebiran terhadap hak-hak sekelompok orang oleh kelompok orang yang lainnya. Hal ini terjadi biasanya diawali oleh adanya pengingkaran atas komitmen atau kontrak sosial yang telah dibangun, adanya ketidakadilan. Dan cukup sampai sini saja materi yang ketiga ini, dan kita akan melanjutkan ke materi yang 4. Yang terakhir yaitu materi tentang hak dan kewajiban negara serta setiap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Suatu negara tentu memiliki hak dan kewajiban bagi warga negaranya. Begitu pula dengan warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib melaksanakan hak dan kewajiban dengan tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Hak adalah segala sesuatu yang memang harus didapatkan oleh setiap manusia sejak ia masih berada dalam kandungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah sesuatu hal yang benar, memiliki kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan menurut Profesor Dr. Notonagoro adalah kuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan semata-mata oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun. Juga yang
yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Contoh dari pengakuan hak yaitu hak mengemukakan pendapat, hak memperoleh pendidikan yang layak, hak beragama, hak untuk hidup, hak mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh masing-masing individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Suatu kewajiban dapat dikatakan sebagai hutang yang harus dilunasi untuk memperoleh apa yang harus seseorang miliki. Terus yang selanjutnya itu hak warga negara dan kewajiban warga negara. Yang pertama, hak warga negara. Jika berbicara mengenai hak warga negara, secara umum hak warga negara terbagi menjadi dua, yaitu hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua hak tersebut sudah menjadi bagian yang mutlak untuk didapatkan oleh warga negara Indonesia. Adapun perincian dari kedua hak tersebut dapat dilihat dari di bawah ini. Hak tersebut dapat dilihat itu antara lain hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, budaya. Yang pertama, hak sipil. Hak untuk hidup dan tidak dihukum mati, hak untuk tidak disiksa, hak beragama dan berkeyakinan, hak bagi kaum minoritas untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan pihak manapun, hak mendapatkan tempat tinggal. Terus hak ekonomi terdiri dari hak atas pekerjaan, hak upah yang layak, hak memilih pekerjaan, hak buruh, hak atas kondisi kerja yang adil, hak membentuk dan bergabung dengan serikat kerja. Hak politik antara lain hak berpendapat, berkumpul dan berserikat, hak turut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, dan akses informasi pemerintahan, hak mendapat pengakuan dan persamaan di depan hukum, hak mendapat perlakuan adil dalam proses hukum, dan hak dijadikan subjek hukum. Hak sosial terdiri hak mendapatkan standar hidup yang layak, yaitu hak atas kecukupan pangan, hak atas pemukiman, hak terbebas dari kelaparan, hak atas jaminan sosial, dan sedangkan hak atas kesehatan fisik dan mental itu terdiri dari hak atas pendidikan, hak atas kesehatan fisik dan mental, hak budaya, hak atas pendidikan, hak atas kehidupan budaya dan ilmu pengetahuan. Kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang, akan tetapi konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang, terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Adapun kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya adalah menjunjung hukum dan pemerintahan NKRI, pasal 27 Undang-Undang tahun 1945. Yang kedua, wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, yaitu terdapat di pasal 28 ayat 2. Wajib menghormati HAM orang lain, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, itu pasal 27 Undang-Undang 45. Ikut serta dalam usaha HANKAM, yaitu terdapat pada pasal 30 Undang-Undang 1945. Perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dan hak asasi manusia dewasa ini menjadi amat penting untuk dikaji mendalam, mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Betapa tidak di satu pihak implementasi hak dan kewajiban menjadi salah satu indikator keberhasilan tumbuhnya kehidupan demokrasi. Di lain pihak, hanya dalam suatu negara yang menjalankan sistem pemerintah demokrasi, hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara dapat terjamin. Pengaturan hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara secara lebih operasional ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan sangat bermanfaat. Pengaturan demikian itu akan menjadi acuan bagi penyelenggaraan negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang ketika mengoptimalkan tugas kenegaraan. Sedangkan bagi masyarakat atau warga negara, hal itu merupakan pegangan atau pedoman dalam mengaktualisasikan hak-haknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan selanjutnya itu sumber historis, sosiologis, dan politik.
Sumber sosiologisnya itu akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan. Ini munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyebar ramah, penuh sopan, santun, dan pandai berbahasa basi sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Sumber politiknya itu sumber yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Sekian dari materi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.